Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan dalam menggunakan nalar pada tingkat tertinggi untuk berpikir secara jelas dan rasional tentang apa yang dikerjakan atau apa yang dipercayai. Konsep dan prinsip dalam berpikir kritis adalah menganalisis, menilai, dan mengembangkan pemikiran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 190. Perkembangan iptek yang cepat melahirkan informasi yang diterima oleh siswa melimpah, baik sumber maupun kontennya, sehingga siswa ditunggu mampu memilih mana informasi yang baik. Generasi muda dibekali kemampuan berpikir kritis yang memadai untuk mengembangkan ilmu yang ditekuninya. Pada masa mendatang, masyarakat dibutuhkan bekal kemampuan berpikir kritis. Macam-macam cara berpikir kritis itu ada 4, yaitu tacit use, aware use, strategic use, dan reflective use. Untuk ego sendiri adalah pemikiran yang berpusat pada diri sendiri. Kalau groupthink adalah pemikiran yang berpusat pada kelompok. Assumptions ini adalah sebuah keyakinan tanpa bukti yang cukup pembenaran akan ide yang diyakini. Untuk wishful thinking, percaya bahwa suatu itu benar hanya karena dalam hati kita menginginkan itu benar. Dan relativism itu kita mengabaikan ide karena meyakini bahwa kebenaran hanyalah masalah opini. Untuk confirmation bias, ini terjadi ketika kita tidak menerima ide atau kebenaran bukan karena tidak sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Dan yang terakhir, per communication, ini adalah saat kamu tidak mampu dan memilih untuk tidak berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan kunci yang akan memberikan keputusan. Ini terjadi karena kamu tidak memiliki informasi untuk digunakan dalam membuat keputusan. Pemecahan masalah dan berpikir kritis. 5 langkah dasar dalam menerapkan pemikiran kritis dalam proses pemecahan masalah. 1. Identifikasi permasalahan. Dalam melakukan identifikasi permasalahan tidak sederhana yang dibayangkan. 2. Analisis masalah dari berbagai perspektif. Dalam melihat sebuah permasalahan, kamu perlu melihat dari berbagai perspektif. 3. Brainstorming solusi. Untuk menemukan sebuah solusi, kamu dapat melakukan brainstorming dengan diri sendiri, teman, atau bahkan grup besar. 4. Memiliki solusi terbaik. Untuk memilih solusi terbaik, kamu perlu menyesuaikan solusi tersebut dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. 5. Implementasikan solusi. Pentingnya untuk dipahami bahwa sehebat apapun solusi yang dihasilkan, jika tidak mampu diterapkan dengan baik, maka tidak akan menghasilkan jalan keluar yang tepat. Makna bersifat demokratis. Demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ademosi berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dalam pandangan Islam bermakna kekuasaan dengan amanah musyawarah, jujur, dan adil. Pelecehan terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, di mana korban sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Pada saat ini, kasus kekerasan atau pelecehan seksual sangat banyak kita jumpai yang terjadi pada berbagai umur, dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. Baru-baru ini terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa bayi berumur 11 bulan oleh suami dari pengasuh bayi tersebut. Kejadian ini sangatlah tidak wajar dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Kemudian, apakah yang menjadi dasar atau alasan pelaku melakukan hal tersebut? Padahal itu adalah perbuatan yang tidak benar. Sebaiknya kasus pelecehan seksual pada anak harus diatasi secara cepat saat sekarang ini. Jangan sampai menjadi kebiasaan warga. Kaitannya dengan nilai Pancasila, yaitu Pancasila merupakan dasar negara kita, panutan bagi kita, terutama pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap manusia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, termasuk terhadap anak kecil. Apabila terjadi pelecehan seksual anak-anak, maka akan merusak nilai-nilai dalam Pancasila tersebut. Menurut saya pribadi, pelecehan adalah suatu masalah yang sangat serius. Mungkin banyak di antara kita menganggap korbanlah yang memancing pelaku untuk berbuat seperti itu. Misalkan kayak salah sendiri pakai baju terbuka, salah sendiri nggak pakai hijab, dan lain-lainnya.